saya Nania Media Amelia yang pada kesempatan hari ini akan kembali mengundang narasumber untuk menjelaskan berkaitan dengan tata kelola persuratan dan juga kearsipan. Namun pada kesempatan hari ini menjadi hari yang luar biasa karena narasumber saya ini adalah seorang Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Pak Bedi Budiman. Apa kabar, Bapak? Baik, alhamdulillah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas secara general gitu ya, berkaitan dengan bagaimana sih sebetulnya pola persuratan dan juga kearsipan kalau misalkan di DPRD Provinsi Jawa Barat, dan seberapa penting sih sebetulnya arsip serta tata naskah dinas di bidang pemerintahan gitu ya teman-teman. Nah, nanti saya dengan Pak Bedi akan melakukan beberapa diskusi berkaitan dengan pembahasan kita hari ini. Tapi sebelumnya Pak Bedi, apa kabar? Baik, terima kasih hatur nuhun. Lagi sibuk apa Pak Bedi hari ini? Sekarang DPRD itu lagi sibuk sospek, sosialisasi peraturan daerah gitu ini ya. Lumayan agak padat karena ini harus ke lapangan konstituen gitu. Kalau berkaitan dengan itu Pak, surat menyurat berarti bukan sesuatu hal yang aneh ya di DPRD? Iya betul, iya betul, dan itu sangat urgent Bu. Oke. Bapak kalau misalkan boleh tahu seberapa urgensinya, seberapa penting sih tata kelola persuratan di DPRD Provinsi Jawa Barat gitu. Karena kalau Komisi 1 sendiri kan yang saya tahu dan mungkin teman-teman semua tahu juga membidangi semua aspek pemerintahan tuh adanya pusatnya di Komisi 1 gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin Bapak bisa menjelaskan ke teman-teman yang ada di rumah bagaimana? Ya Bu, terima kasih. Pertama saya mengapresiasi ya dari Universitas Pajajaran ya telah mengundang saya untuk melaksanakan podcast mengenai tema persuratan dan perarsipan. Jadi kalau saya boleh analogikan, jadi tata kelola persuratan ya, kalau pemerintahan itu ibarat tubuh, maka persuratan itu seperti aliran darahnya gitu ya. Begitu. Itulah yang mengkomunikasikan, menyatukan keseluruhan kebijakan sehingga dipastikan setiap kebijakan dan program ini terimplementasi begitu. Pun demikian dengan evaluasinya gitu. Nah, oleh karena itu maka apabila tata kelola persuratan dan perarsipannya ini jelek, maka itu akan mengundang banyak penyakit. Karena aliran darahnya ya tersumbat misalnya kan, seperti itu. Nah itu analogi sederhana ya Bu Nenek. Bagi kami, oleh karena itu memang pengelolaan yang baik ya, persuratan yang baik itu mencerminkan sehatnya suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan gitu ya. Di kebijakan pemerintah ini bahkan kita sedang menghadapi revolusi ya persuratan ya akibat disrupsi teknologi, yaitu bagaimana dari tata cara surat berbasis fisik ke elektronik gitu ya. Peraturan pemerintah ya, dan undang-undang yang menyangkut itu disebutnya sistem pemerintahan berbasis elektronik gitu ya. Nah, kami mendorong betul ini bisa terwujud di Jawa Barat, dan alhamdulillah saya lihat Jawa Barat ini kategori terbaik gitu ya untuk kategori bagaimana migrasi kita di dalam tata cara pemerintahan berbasis elektronik. Nah, oleh karena itu leading sektor yang ada misalnya Dispusibda ya untuk pengarsipan gitu ya, dan kemudian Diskominfo untuk mensupport dari basis teknologi informasinya. Ini dua contoh institusi ini harus bersinergi gitu. Nah, kami Komisi 1 ya melaksanakan fungsi kami gitu ya sebagai pengawasan, budgeting ya, dan legislasi gitu. Nah, kami pastikan bahwa seluruh program terkait arsip dan pengarsipan bisa berjalan dengan baik. Pak, kalau misalkan ini kan berkaitan dengan template ya. Kalau misalkan surat-surat dinas itu kan dia sudah ada template-nya. Iya. Terakhir saya mendapatkan informasi bahwa template itu berganti ketika tahun 2018, gitu kan.
Nah, apa yang mendasari pergantian template pada surat dinas pemerintah itu sendiri, dan mungkin bisa dijelaskan dulu ke teman-teman sebetulnya kenapa sih harus diganti dan bagaimana prosesnya itu mungkin Pak? Iya, sekira yang namanya pembaharuan tuh pasti ada ya Bu Dewi. Nah, saya melihat begini, yang paling pokok di dalam contoh kasus yang saya alami gitu ya, ketika satu kebijakan gitu ya, satu leading sektor itu memberikan perintah terhadap. Oke, tadi Pak Bedi sudah menjelaskan berkaitan dengan seberapa penting surat di DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, mungkin selanjutnya yang teman-teman ingin ketahui juga sebetulnya concern dari DPRD sendiri terhadap tata kelola persuratan di instansi ataupun dinas itu seperti apa sih? Ya, ya jadi tadi ya kalau saya ibaratkan sebagai alunan darah gitu ya, surat itu merupakan komunikasi lintas pemerintahan dan pemerintahan dan juga ke publik gitu ya. Nah, bagi kami yang terpenting itu mengapa arsip dan persuratan ini menjadi satu kesatuan gitu ya. Karena ini adalah merupakan terkait rekam jejak dari perjalanan pemerintahan gitu ya sebenarnya gitu. Ini sangat penting karena apa? Karena kan yang namanya pemerintahan itu dirancang untuk abadi begitu sebenarnya gitu ya. Sehingga backbone daripada lintas histori dari satu pemerintahan itu ya di kearsipan itu. Jadi penting gitu ya. Kita ambil contoh misalnya di Amerika Serikat gitu ya. Sebuah negara besar dengan perjalanan, dan itu ciri khas dari negara demokratis itu adalah arsip itu pada hakikatnya milik publik gitu ya. Tetapi kemudian diatur juga bahwa ada arsip yang memang bisa dipublikasi itu setelah melalui fase rentang waktu tertentu, misalnya 30 tahun, 50 tahun begitu ya. Dan tergantung ini yang disebut dengan arsip declassified namanya. Misalnya kalau kita tahu itu peristiwa 65-nya di Indonesia ya, 1965 tuh terkait dengan PKI begitu kan, itu kemudian diterbitkan di waktu-waktu kini begitu ya. Karena dianggap bahwa pada intinya pemerintahan itu harus terbuka begitu kan. Tetapi kemudian harus ada runut waktunya yang ditentukan gitu, supaya tidak mengundang pro kontra publik begitu ya. Nah, ke depan kita juga di Indonesia juga harus begitu gitu ya. Jadi artinya kearsipan ini akan mencatat, merekam sejarah, baik itu sejarah keberhasilan juga sejarah kegagalan dari satu pemerintahan. Tidak apa-apa, diarsipkan juga begitu ya. Supaya apa? Supaya untuk generasi mendatang bisa belajar mengapa berhasil dan mengapa gagal, itu bisa belajar begitu ya dari fenomena yang ada. Nah, disinilah fungsi antara pentingnya dari satu kearsipan tadi gitu ya. Ya, termasuk persuratan tadi ya. Persuratan itu adalah merupakan rekam bagaimana komunikasi antar lintas pemerintahan dan publik begitu. Saya kira itu Bu, gitu ya. Jadi pentingnya bagaimana yang namanya persuratan dan pengarsipan yang memang baru disadari saat-saat ini sebetulnya Mbak ya, belum lama lah begitu ya. Jadi tadinya nggak terlalu peduli begitu. Jadi arsip itu seperti apa ya, dinas arsip itu seperti di pinggiran begitu kan, bukan sesuatu yang substantif gitu dalam pemerintahan. Padahal itu adalah fundamental pemerintahan menurut saya itu ya, karena disitulah cerita tentang bagaimana proses pemerintahan berjalan gitu. Begitu. Arsip tertua yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat apa ya Pak? Ya, jadi arsip itu ada yang disebut arsip statis, ada arsip dinamis gitu ya. Nah, saya melihatnya bahwa tarik sejarah kita ini arsip di sini sudah ada gitu ya, jadi sejak Tarumanagara dan seterusnya. Tetapi sayang sekali memang kita pernah masuk dalam era penjajahan. Banyak arsip dari leluhur kita pada masa-masa kerajaan itu diambil oleh penjajah begitu ya, pemerintah Hindia Belanda gitu, sehingga banyak arsip yang ngepostnya itu ada di sana, di perpustakaan di
di Belanda gitu dan di Inggris gitu ya. Di Inggris gitu. Nah, alhamdulillah secara bertahap ya pemerintah provinsi berupaya mengadvokasi ini gitu kan. Ada yang bisa dapat fisiknya, ada yang memang hanya diserahkan melalui mikrofilmnya gitu ya, di scannernya gitu ya, softfile-nya gitu ya. Tetapi suatu ketika saya yakin itu semua harus kembali ke tanah air gitu karena bercerita, terutama bagi warga Jawa Barat gitu ya. Karena orang Jawa Barat itu seperti ada proses ahistoris gitu ya. Bercerita tentang leluhurnya dari Tarumanagara ke Pajajaran itu kayaknya sulit sekali gitu ya untuk merangkai kronologis. Nah, karena itu maka arsip tertua yang ada itu pun gitu harus dilengkapi sehingga kronologi dari sejarah leluhur kita ini bisa dengan jelas, bisa juga menjadi pelajaran bagi warga. Gitu. Itu yang tertua itu. Kalau misalkan surat-surat dinas itu ya Pak ya, misalkan ada nih dari lembaga, katakanlah lembaga swasta gitu, terus mau ngirimin surat ke DPRD, misalkan yang ditujukan ini adalah Komisi 1, itu ribet nggak sih Pak? Terus mungkin gimana prosesnya gitu? Ya, jadi memang kan begini, ada kewenangan, ada otoritas, ada kewenangan. Ya lembaga yang misalnya di dinas di DPRD gitu ya, yang menjadi penanggung jawab lembaga itu adalah pimpinan DPRD. Maka surat itu harus kepada pimpinan DPRD. Jadi sektornya ada sekretariat dewan namanya gitu ya. Tetapi penanggung jawab adalah DPRD. Jadi ketika surat itu meluncur gitu kan dari publik begitu ya, misalnya meminta audiensi misalnya kan seperti itu, dia memang harus melalui ke TU pimpinan dulu, tata usaha pimpinan gitu ya. TU pimpinan mengkaji ini isunya tentang apa, apakah ekonomi, pendidikan gitu, atau misalnya pemerintahan desa. Nah kalau misalnya pemerintahan desa berarti Komisi 1. Nah lalu kemudian masuk ke disposisi, masuk ke TU komisi begitu, baru ke kami begitu. Itu waktunya biasanya berapa lama ya Pak? Ada mungkin 2 minggu kan, sebulan atau gimana? Nah oleh karena itu maka kami meminta, jadi begini, sekarang ini kan tidak fisik saja gitu, tapi bisa soft file begitu ya, bisa lewat WhatsApp begitu ya. Nah oleh karena itu surat resminya fisiknya layangkan saja alurnya begitu kan ke pimpinan, ke pimpinan, kepada misalnya DPRD Provinsi Jawa Barat begitu kan. Nah, nanti fisiknya akan turun disposisi. Tetapi WhatsApp soft file-nya itu kan bisa langsung kami terima begitu kan. Sehingga kami bisa secara jemput bola begitu kan menanyakan untuk kepada pimpinan apakah surat tersebut sudah sampai, apakah sudah bisa disposisi gitu. Karena memang sangat banyak surat itu ya. Belum lagi ya bisa ribuan gitu ya surat masuk gitu ya. Belum lagi karena harus dikaji masing-masing ke mana wilayahnya. Tetapi disposisi itu juga perlu otoritas gitu ya, perlu kesahihan gitu ya. Oleh karena itu maka akan sangat membantu apabila kemudian tanda tangannya itu juga berbasis elektronik begitu ya. Tanda tangan berbasis elektronik. Karena kalau fisik seperti itu pasti seperti itu. Nah itu, oleh karena itu maka kalau saya nih Bu Neneng, ini pengalaman saya, misalnya dinas mengundang saya untuk dapat hadir. Bayangkan undangan itu masuk dulu ke humasnya, masuk ke DPRD, lalu kemudian dibagi seperti itu kepada protokol. Sehingga jadi saya selalu mengimbau kepada OPD misalnya akan mengundang saya dalam satu kegiatan tertentu. Saya kan selalu nih Bu Neneng, kalau diundang itu saya harus ngasih sambutan gitu Bu Neneng gitu ya. Tidak mau saya diundang tapi nonton begitu ya. Nah oleh karena itu maka saya selalu mengimbau kepada kepala OPD ya, kalau mengundang saya dikasihkan saja kepala OPD-nya, ngasih ke saya juga undangannya gitu. Biarlah proses kehumasan berjalan, tapi segera saya beritahu sehingga saya bisa secara pribadi menyusun jadwal, dan kalau misalnya dibutuhkan sambutan ya saya bisa menyiapkan dulu persiapan untuk materi, karena saya biasanya nggak pakai teks kalau sambutan gitu ya. Nah percepatan seperti ini Bu Neneng gitu ya, memang harus kita terobos dengan secara informal juga begitu ya.
Karena kalau misalnya nunggu, nah biasanya H-1 baru nyampe itu ya, undangan plat merah kan misalnya dari Pak Gubernur gitu dan seterusnya. Nah, ini yang kadang-kadang kami keteteran gitu ya mengenai persunatan ini. Tapi ini bisa diatasi dengan cara pendekatan tadi, dengan ya kalau kita bersahabat dengan para kepala dinas kan nggak persoalan gitu ya, begitu. Jadi tidak akan hilang wibawa seorang kepala dinas ngirim undangan kepada ketua komisi 1, nggak hilang wibawa gitu saya kira ya. Tetapi untuk organisasi ini sama-sama menguntungkan gitu karena biasanya kan undangan disiapkan menjelang kegiatan 3 hari misalnya kan, tetapi dikirim dulu ke saya nih, sehingga saya bisa menyusun jadwal, bisa mempersiapkan materinya. Gitu. Nah seperti itu mengatasinya, Bu, untuk ada persoalan tersebut. Gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Kalau misalkan mau tahu bagaimana pemrosesan surat, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bedi bahwa memang kalau misalkan mau ngirimin surat ke DPRD maka kita harus menunggu waktu beberapa hari untuk akhirnya nanti kita mendapatkan jawaban daripada pihak DPRD. Mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini, Pak Bedi. Mungkin untuk kedepannya saya bisa mengundang Bapak lagi di terima kasih. Judul berikutnya gitu ya teman-teman ya. Terima kasih Pak Bedi atas Terima kasih, waktunya. saya senang sekali diundang di podcast ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan.